Kedengaran ya teman-teman? Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya kita dapat berkumpul di Google Meet kali ini dalam acara Sekolah Media dengan tema Basic of Adobe Illustrator. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farhan Kemal Arizal sebagai moderator pada acara kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib dari sekolah media kita kali ini. Yang pertama, wajib menggunakan pakaian yang sopan. Yang kedua, dalam sesi tanya-jawab nanti, aktifkan fitur raise hand atau jika tidak bisa mengaktifkan mic atau raise hand, bisa langsung di chat di kolom chat. Yang ketiga, diingatkan untuk para peserta, diharapkan untuk mengisi absen untuk mendapatkan e-sertifikat nanti. 4, diharapkan untuk tidak meninggalkan grup ini terlebih dahulu setelah acara selesai karena akan ada link untuk e-sertifikat dan recording dari acara kita kali ini. Oke, pertama-tama saya akan membacakan rundown dari acara sekolah media. Yang MC, kemudian yang kedua ada tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman kita Ihsanul Abidin, kemudian sambutan-sambutan oleh Ketua Departemen Media Informasi Saudara Noval, dan kemudian ada sambutan dari Ketua Umum FOSI dari Khairul. Kemudian ada pembacaan CV atau penyampaian pemateri oleh moderator, kemudian ada penyampaian materi oleh pemateri kita hari ini dari Kak Salimi, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab, selanjutnya ada penyerahan sertifikat dan foto bersama, lalu ada doa dan ditutup. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang pertama, pembukaan dengan mengucap lafaz basmalah. Dan ini sekolah media dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dipimpin oleh teman kita Ihsanul Abidin. Kepada beliau saya persilahkan.
Mohon maaf sebelumnya mungkin dari Ihsan ada masalah di Google Meet-nya. Jadi akan kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Ketua Departemen Media Informasi Noval Fadila. Kepada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sekolah media edisi yang kelima mengenai Adobe Illustrator. Salam dan salam terlupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Terima kasih kepada teman-teman semua, terutama khususnya untuk Fosi FT telah menyelenggarakan acara ini, dan juga kepada teman-teman tim yang telah membantu sehingga acara sekolah media yang kelima ini dapat terlaksana. Dan yang kedua, harapan saya untuk teman-teman sekalian, setelah kita mengikuti seminar ini mengenai Adobe Illustrator, kita bisa belajar lebih banyak lagi, kita bisa praktekkan ilmunya, tidak hanya sebagai teoritis, tapi kita juga bisa praktikal di lapangan, sehingga nanti sebagai graphic designer kita itu memiliki skill set software Adobe yang cukup, baik Photoshop waktu itu di edisi yang pertama, dan di edisi terakhir ini ditambahkan dengan skill set terkait dengan Adobe Illustrator, terkait dengan fitur-fiturnya, about vector graphics and all of that. So I hope you enjoy this seminar and have you guys have a beautiful insight after this. So maybe if you have any feedback for sekolah media ke depannya, maybe you can check the contact person or email for CFT. Mungkin harapan itu. Sekian sambutan dari saya selaku Ketua Media Fosi FT. Kepada Allah saya mohon ampun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Noval Fadilah atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan CV atau penyampaian pemateri oleh moderator. Bisa tolong di share screen. Oke. Pemateri kita untuk sekolah media kali ini dengan tema Basic of Adobe Illustrator, yaitu Kak Salimi. Beliau merupakan seorang desainer grafis dengan beberapa pengalaman kerja yang cukup banyak ya, yaitu yang pertama desainer grafis di PT Prima Makmur Indonesia dari 2018 sampai sekarang, yang bertugas untuk mendesain packaging, katalog, banner, flyer, dan lain-lain yang berkaitan dengan promosi. Kemudian desainer grafis PT Logika Prima Perdana 1 dari 2015 sampai 2018, yang bertugas mendesain barang-barang tersebut untuk keperluan marketing hingga menyiapkan file untuk bisa diproduksi. Kemudian di desainer grafis PT Genso Pro Mandiri 1 dari 2014 sampai dengan 2015. Itu bertugas mendesain dan mengolah file kardus atau karton box untuk dicetak. Untuk pendidikan, beliau SMA di MA Al-Hidayah 1 dari 2013 sampai 2014 di Jakarta. Kemudian SMP-nya di MA Al-Hidayah 2006 sampai 2007. Kemudian SD di 01 Pagi di tahun 2001 sampai 2002 di Jakarta. Bisa dilihat untuk kontak personnya, mungkin teman-teman bisa save. Siapa tahu butuh pertanyaan lebih lanjut setelah
diadakannya sekolah media ini. Baiklah, kita langsung saja ke penyampaian materi oleh pemateri dari Kak Salimi. Untuk Kak Salimi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, maaf, saya baru pertama kali pakai Google Meet ya. Biasanya saya pakai Zoom. Sebentar aja, saya tengah dulu ya. Ya Kak, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada FOSI FTS Sekolah Media, para panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semua teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah kita semua diberi nikmat kesehatan untuk bisa hadir dan berkumpul di acara ini. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, sehat dan kelapangan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi langsung aja tentang Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah atau sebutan populernya adalah di Indonesia adalah AI. Biasa desainer nyebutnya AI. Adalah aplikasi perangkat lunak atau software berbasis vektor cukup populer di kalangan profesional, desain bisnis, dan dunia seni yang digunakan oleh desainer grafis. Adobe mulai mengembangkan Illustrator pada tahun 1985 dan resmi dirilis pada tahun 1987 dengan versi pertamanya yaitu 1.0. Dan yang terbaru sekarang ini generasi ke-20 dirilis tahun 2022 dengan versi CC 2022. Aplikasi ini menawarkan berbagai tool canggih yang bisa membuat ilustrasi berbasis vektor, ikon, tipografi, logo, ilustrasi, kemasan produk, hingga iklan besar di billboard dan berbentuk karya desain lainnya. Apa itu vektor? Vektor adalah sebuah tipe gambar yang tidak mungkin pecah. Jadi tidak mungkin pecah ya, beda dengan bitmap atau pixel yang berbasis foto. Meskipun diperbesar berkali-kali, jadi dia tidak akan pecah. Inilah yang membuat Adobe Illustrator cocok untuk dimanfaatkan dalam pembuatan ilustrasi apapun, termasuk logo, ikon. Pasalnya, gambar-gambar tersebut akan terjaga kualitasnya dan tidak akan pecah, meskipun diubah-ubah ukurannya untuk menyesuaikan penggunaannya. Kita lihat di contoh sininya. Ini yang vektor ya. Kita zoom berkali-kali ini sampai full. Ini tidak pecah sedikit pun. Nah, ini detail banget, nggak pecah. Beda dengan tipe lainnya kayak bitmap, ini sebelah bitmap. Kalau dari jauh memang nggak pecah, tapi kalau kita zoom, dia ada batasnya, pecah. Jadi agak blur, pecah gitu. Oke. Maaf Kak, ini layarnya ke record kan ya? Iya, Kak. Oh ya, oke. Ya. Kirain nggak ke record. Saya lanjut lagi ya.
Ilustrator bisa untuk membuat berbagai gambar digital dan media cetak dan tracing foto ataupun gambar untuk mewarnai ulang objek. Maka dari itu, Adobe Illustrator saat ini sering digunakan oleh perusahaan untuk menyuguhi keinginan klien dalam keperluan desain. Karya desain multimedia yang dihasilkan oleh Adobe Illustrator antara lain ada logo, contohnya seperti ini, ada UI desain atau desain aplikasi, ada ilustrasi, ada sosial media seperti feed Instagram, ada icon, kartun, flyer contohnya, billboard, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karya yang bisa dihasilkan dari dan masih banyak lagi karya yang lainnya dihasilkan dari Adobe Illustrator. Dari versi terbaru Adobe Illustrator juga merambah ke desain 3 dimensi dan selalu mengembangkan fitur-fitur 3 dimensinya. Jadi ke depan itu Adobe Illustrator memang sedang mengembangkan 3 dimensinya. Nggak mau kalah dengan software-software 3 dimensi yang sekarang ada. Walaupun dia basicnya itu 2 dimensi. Oke, kita masuk ke mengenal bagian-bagian dari Adobe Illustrator. Oke. Sini ada menu bar. Menu bar itu terdiri dari file, edit, objek, tipe, select, efek, dan lainnya. Lalu ada option bar. Ini yang disebut dengan option bar. Nanti saya akan terangkan satu persatu fungsinya. Sini option bar ada untuk mengatur warna, ketebalan line atau stroke, opacity, dan lain-lain, dan setting dokumen segala macam. Lalu ada yang namanya canvas atau artboard, tab canvas. Jadi seperti kita biasa buka Google Chrome, ada tab berikutnya ya. Lalu ada di sini toolbox. Isinya adalah macam-macam tool yang digunakan di Adobe Illustrator. Kemudian ada panel. Ini yang disebut dengan panel. Lalu ini kita sebut lembar kerja kanvas atau di Adobe Illustrator biasa disebut artboard. Oke, itu saja penjelasannya. Langsung ngajak kita ke praktek. Pertama kita untuk membuka file itu ke file new. Nah, di sini kita bisa pilih kertas, ada letter, A4, printless, legal. Atau di sini sudah ada template-nya juga. Saya biasa pakai A4. Lalu untuk satuannya di sini kita bisa pakai ada sentimeter, ada milimeter, ada pixel. Saya biasa pakai sentimeter. Dan untuk color biasakan pakai CMYK. Karena biasa untuk ini basicnya kan untuk cetak. Tapi kalau untuk digital sih nggak apa-apa, nanti begitu di set bisa diubah ke RGB. Lalu untuk rasternya, DPI-nya pilih 300 saja yang normal, karena kalau 300 terlalu berat nanti komputernya lag ya. Review mode-nya default aja, jangan pixel. Kalau pixel nanti dia bakal pecah karena formatnya nanti nggak vektor lagi, jadi kayak formatnya semacam kayak foto gitu. Jadi pilih default. Di sini ini sama aja sih kayak tadi. Kalau mau langsung dinamain nggak apa-apa. Misalkan kerja satu dokumen,
Iya. Oke. Sebentar. Saya akan jelaskan yang biasa digunakan oleh Adobe Illustrator ya, tool-toolnya yang sering digunakan. Pertama ini adalah selection tool. Selection tool pasti di software manapun pasti ada. Bentar ya, objeknya dulu. Selection tool ini fungsinya untuk mengubah besar kecil objek, memindahkan, mengecilkan, menarik. Kalau ingin proporsional sambil pencet shift, jadi proporsional. Dan untuk memutarnya bisa kita taruhkan kursornya di sini di samping hingga membentuk panah setengah lingkaran. Bisa kita putar, klik, kita putar. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang namanya Direct Selection Tool. Ini adalah sama, khususnya bersama kayak tadi, cuma ini untuk mengubah hal-hal yang detail ya. Kayak di sini ada ansornya, kita bisa ubah kayak gini, kayak gini. Kalau yang tadi kan nggak bisa. Kalau tadi untuk yang skala besar aja, bisa untuk merubah besar. Jadi untuk detailnya, kalau kita ingin ubah-ubah, pakai selection tool atau shortcutnya A. Untuk ubah. Kita klik, kita ubah. Ini sering banget digunakan ya. Untuk undo-nya biasa sih kayak software-software lainnya itu Ctrl Z untuk mengembalikan kerja sebelumnya, Ctrl Shift Z untuk mengembalikan kerja yang terbaru. Jadi untuk belakang dan ke depan. Dan juga dengan ini. Set the scale. Edit underscale. Tapi biasakan sih pakai shortcut biar lebih cepat ya. Ctrl Z atau Shift Z lebih cepat. Pakai ini kayaknya lama sekali. Lalu tool berikutnya yang sering digunakan ini pen tool. Pen tool ini untuk tracing gambar ya. Tracing gambar dari misalkan gambar yang ada gambar JPEG kita ingin ubah menjadi vektor, itu biasanya menggunakan pen tool. Itu untuk menggambar. Seperti ini. Lalu untuk mewarnainya, di sini fill itu warna. Bisa juga pakai color, bisa juga untuk pakai swatch di sini. Pilihan warnanya. Bisa juga ada di jendela sini. Ada fill 2 kali. Pilih warna. Lalu di bagian yang ini, belakangnya ini adalah stroke.
atau line atau garis. Atau kita klik 2 kali, kita mau ubah menjadi warna merah. Oke. Terus kalau mau garisnya ditebalin, ada di sini stroke. Ubah poinnya 8, 20, 2. Ini untuk menggunakan warnanya ya. Oke, baik lagi ke pen tool ini. Contoh yang dimaksud dengan tracing itu seperti apa? Sekarang kita coba cari ada satu logo. Cari satu logo. Oke. Atau kita mau buat logo. Nih. Nah, pen tool ini untuk desainer harus bisa sih ya. Karena ini penting banget menggunakan pen tool ini. Kita download dulu logonya. Save as. Oke, kita hapus dulu ya. Yang disebut tracing itu adalah kita menggambar ulang logo yang sudah ada. Nah, ini kan tipe filenya masih JPEG. JPEG itu kan pecah. Ya, kalau kita lihat pecah ya, pecah banget ya. Nah, sedangkan desainer itu kadang butuh logo untuk dicetak di media yang besar, jadi filenya nggak boleh pecah gitu kan. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan kita nggak dapat logonya di internet yang vektor, kalau logo-logo ini saya rasa ada ya, karena logo terkenal ya, vektornya di internet pasti banyak vektornya. Cuma misalkan kalau logo-logo yang nggak terkenal biasanya nggak ada vektornya gitu. Jadi mau nggak mau baru ulang. Nah, sini kita biasanya pakai pen tool. Ini contoh kayak logo ini. Kita ubah dulu filenya menjadi merah. Terserah sih mau pakai merah atau apa gitu, nyamannya aja. Kalau saya nyaman biasa pakai merah. Terus filenya kita kosongin. Ini baru mulai kita testing ya, ini namanya testing, menggambar ulang. Dan untuk melengkungkan bagian seperti ini, tahan klik kiri sambil gerakan. Baru kita mulai lagi. Dan kalau untuk mematahkannya, kalau ini kan langsung melengkung. Kalau kita mematahkannya, klik unsornya, nah ini mulai patah. Terus untuk memodifikasinya menggunakan selection tool yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk detail-detailnya seperti ini. Kita gerakan. Kita atur lagi. Sesuai.
Ini sudah selesai, kita gambar ulang atau kita tracing, ganti ke warna hitam. Oke, maaf. Dan struknya kita kosongin, kan masih ada struknya, lainnya kita kosongin. Oke. Sekarang kita lihat bedanya ya, antara yang masih bitmap, foto, atau filenya JPEG, dengan yang sudah kita tracing gambar ulang berbasis vektor. Kita pecah berapa kali, kita zoom berapa kali pun nggak akan pecah. Beda dengan yang ini, yang kita sebelumnya kita download, ini pecah. Dan ini kalau untuk dicetak, ukuran A4 aja sudah pecah dengan logo ini. Tapi kalau ini mau kita cetak contohnya selapangan bola lah, itu nggak bakal pecah karena udah berbasis vektor. Jadi itu aman banget mau sebesar apapun. Lalu untuk zoomnya di Adobe Illustrator itu menggunakan apa? Seperti biasa sih ada, ini di sini ada gambar loop ya atau kaca pembesar. Kita klik. Ini kan plus, kita besar. Dan untuk mengecilkannya, klik Alt, tahan, dan klik mouse-nya. Klik Alt, zoom out, lepas, zoom in. Oke. Dan untuk menggeser-geser seperti ini, itu pakai namanya hand tool, geser ini. Klik, tahan mouse-nya, kita geser. Klik kiri ya, klik kiri, tahan, lalu kita geser. Kalau saya sih biasa udah pakai, dulu sih awal-awal pakai hand tool ya, tapi kalau sekarang udah pakai hand tool, saya otomatis pakai shift aja. Jadi misalkan di sini pakai shift tahan, lu geser. Tahan, klik kiri sambil geser. Jadi kalau misalkan kita sedang menggunakan pen tool, jadi nggak perlu nyari hand tool lagi, langsung shift aja. Kalau untuk awal-awal sih pemula ya pakai hand tool nggak apa-apa. Saya dulu juga pakai hand tool. Lalu untuk tool berikutnya yang biasa dipakai di Adobe Illustrator, termasuk saya sering pakai, itu reflect tool atau ada juga rotate tool. Kita pakai reflect tool dulu ya. Kita klik dulu, lalu reflect tool. Ini gunanya untuk memirror. Tahan, lalu geser. Tahan, lalu geser ke atas. Tahan, geser ke samping. Samping. Klik, tahan, geser ke atas. Ini untuk mirror. Namanya reflect tool. Lalu untuk munculkan tool yang lainnya dalam satu tool, itu bisa klik kanan. Di sini muncul ada dua. Itu lagi ada rotate tool. Jadi tahu ya gunanya untuk merotate ya. Kita untuk memutar. Ini mutarnya dari objek tumpuannya di tengah ya. Jadi mutarnya di tengah. Bisa juga kita pindahkan ininya, tumbuhnya.
kita pindahkan ke sini. Jadi putarnya. Nah, oke. Itu penjelasan rotate tool. Lalu biasa yang digunakan lagi ada enggak sering digunakan enggak lalu berikutnya yang sering digunakan ada set builder tool. Oke, ini fungsinya untuk apa? Ini adalah kan di sini ada objek. Kita keluarkan dulu. Kan ada dua objek seperti ini. Itu kita pakai set builder tool. Sini adalah untuk menyatukan. Nah, menyatukan seperti ini. Atau untuk memotong. Kita potong bagian sini. Atau untuk memotong keduanya. Ini. Kita ambil yang ini aja. Fungsinya ini sering banget digunakan juga, terutama untuk orang-orang yang sering tracing gambar ya. Logo ini saya buat untuk logo sih sering banget ini untuk logo. Dan lagi ini. Atau misalkan seperti ini, bikin bulan contohnya. Ini sering banget digunakan untuk desainer logo. Lalu berikutnya yang sering digunakan ada mesh tool. Mesh tool ini dibilang sering digunakan juga nggak terlalu, tapi ya penting juga. Pertama untuk yang main warna, gradien-gradien. Sekarang kita coba ya. Untuk mesh tool. Oke. Sekarang untuk mesh tool ini bisa untuk main gradien. Biasanya buat desainer yang bikin background keren. Biasanya sering banget menggunakan mesh tool. Mau bikin background. Dengan warna ungu. Ini kita klik di sini, warna pink, ini lagi, warna biru, ini lagi, sebelah sini, warna hijau, warna hijau, kasih warna putih. Ini menarik.
Ini udah jadi background menggunakan Mesh Tool. Tinggal tambah teks aja misalkan. Ini nanti saya jelaskan juga nih cara memakai tip fast, yaitu membuat teks. Misalkan seperti ini contohnya. Jadi intinya si Mesh Tool ini untuk buat background ya. Dan misalkan kita bikin lagi. Background lagi yang berbeda. Oke. Sorry. Mesh Tool. Dan kita pakai apa ini? Seperti ini. Jadi untuk background estetik nih cukup membantu sih ya. Sering banget desainer para pembuat background nih sering memanfaatkan tool ini. Bisa dibilang kalau desainer background itu bisa dibilang 8-90% pasti menggunakan Mesh Tool. Karena emang udah otomatis untuk main warnanya sih. Tinggal feel kita aja main warnanya sebagus apa. Lalu untuk berikutnya setelah tadi Mesh Tool, berikutnya ada Gradient Tool. Dari namanya sih udah jelas ya. Ini tool untuk membuat gradient atau bahasa Indonesianya gradasi, warna-warna gradasi atau gradient. Kita coba buat gradient. Sini tinggal kita udah ada objek warna biru, kita klik gradient, kita klik aja di sini warnanya, nah langsung berubah menjadi gradasi. Lalu untuk ininya aturannya bisa kita mainkan, warnanya bisa kita ubah, kita tarik keluar seperti ini. Untuk warnanya biar nggak hitam putih saya rubah, klik 2 kali. Nah, di bagian bulat ini kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Pilih warna, kita pakai warna hijau. Sebelahnya lagi kita pakai warna oranye. Jadi seperti ini. Kita bisa atur warnanya. Bisa juga kita warnanya agak miring seperti ini. Nah, kita tempelkan kursor ke sini sampai membentuk lingkaran, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Rubah misalkan pakai warna pink, warna kuning, merah, purple. Kita mau pakai warna biru. Oke.
Terus untuk detailnya ada di sini. Ada di bagian panel itu gradien. Di sini juga bisa kita manfaatkan di sini. Kalau ini dari panel, kerja dari panel. Kalau ini langsung ya, langsung dari boardnya. Tipenya juga bisa kita pilih. Di sini tipenya linear ya. Linear ini kayak memanjang gitu ya. Dan bisa juga kita pilih yang radial. Radial itu bulat. Nah, seperti ini radial. Kalau tadi kan linear. Linear itu memanjang, berbaris lah istilahnya. Kalau ini linear membentuk lingkaran gradiennya. Terus kalau pengen kita balik nih, ini kan warna biru tuanya di dalam, biru mudanya di luar. Kita ingin balik biru mudanya di dalam, biru tuanya di luar. Jadi nggak perlu ininya digeser atau diubah lagi. Pakai langsung ini aja, reverse gradient. Nah, kita bisa membalik-balikan. Terus bisa nggak warnanya jangan 2 ditambah 3 atau 4? Bisa. Bisa langsung tambahkan di sini. Klik 2 kali untuk warna. Klik 3 kan. Tambahin lagi 4. Klik kayak di sini. Warna pink kan. Mau diubah ke linear. Ubah ke radial. Terus untuk mengurangi warnanya tinggal drag aja. Drag. Kan? Tarik aja warna keluar. Hilang. Atau dari panel juga bisa klik delete atau icon sampah, tong sampah, klik icon sampah gitu. Atau tarik juga bisa sih, langsung tarik aja. Kalau saya sih biasa langsung drag ya, lebih cepat. Drag. Dan juga dari ini sini, dari boardnya. Terus ini kan ada 3, tadi kita udah jelaskan 2, dan satu lagi ada lagi freeform gradient. Gradient ini frame gradient ini hampir sama kayak tadi menggunakan mesh tool ya. Cuma kalau mesh tool kan kita tadi manual ya, kasih titik-titik sendiri. Tapi kalau di gradient ini dengan free form gradient dia otomatis kita klik dia udah langsung ada otomatis warnanya sendiri. Terus kita bisa geser. Nah, tinggal geser. Hampir sama kayak tadi yang mesh tool. Cuma kalau ini otomatis sudah poinnya langsung disediakan. Kalau tadi kita poinnya kasih titik sendiri. Untuk warnanya gimana? Untuk warnanya sama sih seperti biasa. Klik 2 kali. Kita ubah warnanya. 2 kali. Klik. Oke. Jelasnya tadi di gradient itu kita bisa kerja langsung di kanvasnya atau di artboardnya. Bisa juga di panelnya.
Oke, tadi setelah gradien, tadi gradien, kita kembali lagi ke tool berikutnya. Yang sering digunakan ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini gunanya untuk mengambil warna yang sudah ada. Contoh kayak gini. Lagu ini lagi. Kita ingin bikin kan objek, ada lingkaran, ya ada persegi. Kalau berikutnya kita bikin lingkaran. Dan warnanya hitam dan hijau. Seperti ini. Kita ingin warna ini, lingkaran dan persegi ini menggunakan warna si MACD ini. Dan kita ambil sampel warnanya dari sini menggunakan eyedropper tool. Itu perseginya kita kasih warna merah. Lalu balik ke selection tool, kita klik lingkarannya, kita ingin ubah menjadi kuning, klik eyedropper tool, lalu kita klik warna kuningnya. Nah ya, contohnya seperti itu penggunaan eyedropper tool itu. Ini sering banget digunakan juga. Lalu berikutnya tool yang sering digunakan ada, di sini ada blend. Blend ini dibilang penting nggak terlalu sih, tapi untuk desain-desain apa teks efek gitu ya, itu sering digunakan. Jadi termasuk sih kalau menurut saya sih termasuk penting juga, walaupun nggak begitu banyak dari sebelum-sebelumnya kayak gradien, kayak apa, kayak pen tool. Ya. Nah, blend ini seperti ini contohnya. Kan kita di sini ada, kirim dulu. Jika kita buat lingkaran warna ungu dan warna, kita copy, Ctrl C, Ctrl F, copy. Untuk copy ini ya, ini kan ada satu objek. Untuk mengcopy bisa sambil tekan Alt, drag, lalu lepas. Jadi set Alt, klik, tarik, pas. Itu untuk mengcopy. Bisa juga dengan Ctrl C, Ctrl V. Tapi kopinya dia lari. Kalau bisa juga dengan Ctrl C, Ctrl F. Dia udah copy tapi tetap di situ, tetap di situ, jadi tinggal tarik aja. Nah, Ctrl C, Ctrl F, tarik. Nah, itu bedanya. Balik lagi ke tadi blend tool. Sini ada warna ungu. Satu lagi ada warna biru. Lalu kita klik dua-duanya. Oh ya, untuk menggunakan selection tool ini bisa diklik satu-satu seperti ini.
Lalu untuk klik berikutnya, biar dua-duanya klik sambil pencet shift. Nah, jadi dua-duanya klik. Kalau misalkan nggak pencet shift, dia bakal pindah cuma satu klik aja, satu objek aja maksudnya. Kalau untuk dua objek, klik, pencet shift, klik. Itu cara pertama. Bisa juga cara kedua langsung di drag aja. Tahan mouse ke kiri, tahan, langsung ditarik drag gitu. Ini dua-duanya. Maksudnya biasa langsung drag. Tergantung situasi juga sih. Kalau misalkan di sini ada lagi, kita mau drag yang ungu sini sama biru ini ya, mau nggak mau satu-satu begini. Kita nggak mungkin ngedrag begini kan, pasti kena semua. Kita balik lagi ke tadi blend tool. Kita drag dua-duanya. Pakai blend tool. Nah, untuk menghubungkan warna. Jadi warna gradient. Contoh lagi. Ya nanti di sini ada tool lagi, saya jelaskan lagi. Untuk akan saya bikin bintang di sini. Pink. Dan warna hijau. Kita blend ini yang pink lalu ke hijau. Nah, begini. Ini fungsinya blend. Terus bisa juga misalkan kita buat dan seperti ini. Kan ini huruf ya. Ya, misalkan kayak gini. Seperti ini. Terus ininya kita mau kasih stroke. Coba jadi biru. Ininya fill. Kita mau bawa warnanya. Jadi ini sih fungsi si blend tersebut. Jadi ya penting tidak penting sih. Tapi kalau untuk main teks-teks efek gitu, biasanya untuk judul-judul judul di flyer, judul di untuk itu biasa sering digunakan si blend ini. Kalau untuk pemula sih nggak terlalu penting banget si blend ini ya. Kan saya dulu juga jarang pakai blend tool blend ini. Dan sekarang pun nggak bilang jarang ya, nggak jarang tapi kayak seperlunya aja sih. Lalu berikutnya ada tool
artboard. Artboard ini lembar kerja atau kanvas. Di AI disebutnya artboard. Ini untuk mengubah si artboard tersebut. Ini kan A4, yang kita mau ubah menjadi A3. Kita bisa tarik sini. Artboard. Ubah menjadi A3. Ubah menjadi letter. Mau diubah menjadi landscape, portrait, mau tambahkan, tambah ya. Untuk mengurangi bisa klik ini di artboard, atau juga bisa dengan shortcut delete. Itu fungsi dari tool artboard ya. Kalau ini penting banget. Ini penting banget, pasti digunakan. Sering sih malah pasti digunakan kalau ini. Lalu berikutnya ada tool hand tool. Hand tool yang tadi saya bilang ya, untuk geser-geser si artboard. Misalkan kita, dan di sini ada geser-geser. Ini menggunakan hand tool. Lalu ini juga sering banget digunakan, pasti digunakan dalam setiap kerja di AI ini. Lalu berikutnya ada zoom tool. Tadi udah saya terangin juga ya. Untuk klik zoom, pencet Alt dan klik zoom out, lepas zoom in, klik Alt, zoom out. Oke. Berikutnya di sini ada 2 kotak ya. Di sini kotak atas itu adalah fill. Fill ini adalah untuk warna. Di sini fill ini untuk warna. Klik 2 kali. Warna merah. 2 kali. Mengubah menjadi warna biru. 2 kali menjadi warna hijau. Selain di sini bisa juga di swatch. Ini. Selain di toolbox ini ada di swatch panel ya di sini ya. Kita juga bisa ubah warna dari sini. Tapi pastikan lagi nih fill ini kan warna dalam. Fill ini harus di atas, jangan seperti ini. Kalau ini yang di atas, nanti yang berubah adalah stroke atau garisnya. Jadi pastikan ini kan ada klik ini. Klik ini. Kalau ini yang di atas yang kita ubah fill-nya atau warnanya. Jangan sampai ininya di bawah. Kalau di bawah nggak bakal berubah. Yang berubah malah garisnya. Nah, jadi pastikan ini di atas. Ini bahannya. Kita mau pakai warna, hilang.
menghilangkan warna ini. Lalu di kotak berikutnya, nilai berikutnya di bawahnya ini adalah stroke atau garis atau line. Kalau dia itu biasa disebutnya stroke. Kita kedua kali, kita pakai warna hijau stroke-nya. Lihat ya, ada stroke-nya, ada garisnya warna hijau. Kita ingin tebalkan, ada di sini. Nah, itu dia aja. Pakai 14, itu tebalkan. Pakai 7. 2. 0,5 poin. Tipis. Pakai 8. Kebesaran 5. 4 atau 2. Terus mau hilangin sama nggak klikin aja non hilang. Terus garisnya juga ada macam-macam garis uniformnya dan ada di basicnya garis. Kita pakai ini, nah garisnya jadi seperti ini. Ini seperti ini. Oke. Tadi ada yang ketinggalan ya toolnya ya. Sini cara membuat teks ada di tip tool. Tool ini biasa ya di software lainnya juga sama sih. Tinggal klik, tinggal ketik aja teksnya. Contoh desain. Untuk mengubah jenis fontnya ada di yang sini. Ada di bagian option bar. Nah, sini ada font-fontnya. Ini. Ini. Bisa pilih ya di sini ya. Untuk ubah fontnya. Terus kita bisa ubah jenisnya. Kalau ini nggak ada jenisnya. Ubah jenisnya di sini. Ada italic, desta, italic, reguler. Ini setiap font beda-beda ya. Ada yang pilihannya seperti ini, ada yang memang nggak ada pilihannya ya. Misalkan kalau pakai font sih yang banyak family-nya, yang banyak keluarganya. Family-nya itu contoh kayak gini. Ada yang thin, ada yang italic, ada yang light, ada reguler, ada italic, medium italic, semi bold. Jadi satu jenis font bisa kita modifikasi. Jadi nggak kebanyakan pakai font, karena kebanyakan pakai font di desain itu jadi nggak kurang menarik gitu, kurang profesional ya. Ini jenisnya Montserrat. Ini banyak. Saya sering suka font ini. Karena satu fontnya gratis, digunakan komersil. Kedua banyak family-nya. Misalkan kayak font sebelumnya, ini font Big Castle Medium, ini nggak ada family-nya. Udah kayak gitu aja ya. Paling kalau kita mau mainin ya, mau kita tebalin paling kita tambahin stroke. Tadi cara menggunakan stroke. Udah kita tambah stroke kalau mau tebal gitu. Oke. Terus untuk mengubah font selain di option bar, bisa juga di panel. Di sini ada. Ya. Ini ada.
di panel juga bisa, dan di option bar kita bisa di panel. Sama aja sih kayak tadi sih, cuma di panel ini lebih lengkap. Kalau saya misalkan untuk desain yang menggunakan font banyak, biasanya saya selalu menggunakan panel sih, dia lebih lengkap. Misalkan yang menggunakan fontnya detail, kan ada gini, desain. Ya, di sini kita bisa space-nya catur. Jadi panel ini lebih lengkap. Space ke kanan kirinya bisa kita atur juga. Tambahin ini. Atau mau kasih apa? Tulisan coret ya. Contoh misalkan ya untuk harga. Kayak gini, lebih lengkap jadi coret. Jadi di panel ini lebih lengkap. Nah, tergantung keperluan juga sih. Kalau nggak desain yang nggak detail-detail amat ya, saya biasa menggunakan di menu bar ini. Kalau misalkan detail ya, saya pakainya di panel. Tapi memang lebih enak di panel sih. Oke, lalu berikutnya kata dia tip tool. Nah, di sini banyak nih. Ini kita klik kanan ada rectangle tool, standard rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, flyer tool. Tapi yang paling nggak digunakan banget ini flyer tool. Nah ini apa ya? Menurut saya nggak terlalu penting juga sih. Yang 4 ini paling kita pakai 5. Terus yang dipakai ya rectangle tool ini sama ellipse tool. Jadi kita coba satu-satu. Tool. Rectangle tool. Terus kalau mau proporsional, ukurannya sambil pencet shift. Jadi proporsional. Ukurannya. Persegi. Kalau mau pencet shift, kayak gini. Pencet shift. Seperti ini. Ya. Lalu berikutnya ada rounded rectangle tool. Nah, untuk roundednya supaya lebih bulat lagi, tinggal lari aja ke sini. Nah, kelihatan ya. Klik, tarik. Jadi lebih bulat. Roundednya lebih bisa kita mainin. Terus kalau mau satu sisi aja yang mau kita roundednya tambahin, bisa. Gitu. Pakai direct selection tool. Jadi sisi yang kita mau aja yang kita rounded. Ini. Ini. Ngecat tariknya pas di bulatan ini ya, bukan di ansor ini, tapi yang di dalam ini. Oke. Juga tarikan ini. Saya juga tarik sekaligus 2 atau sekaligus 3. Kalau 3 sih
3, ya. Tadi standard rectangle tool, berikutnya ada ellipse tool. Ellipse tool kita udah pasti tahu ya, itu pasti bikin lingkaran. Ini kita lihat dulu. Lingkaran. Terus untuk supaya proporsional bulatnya sama seperti tadi, sambil pencet shift, kita tarik. Kita tarik atau trackpad-nya kita tarik. Nah, pencet shift. Terus ini berikutnya ada polygon tool, yaitu biasanya ini segi 6 di sini. Kalau polygon tool ini, kalau kita nggak pencet shift, dia sisinya bisa di mana aja. Tapi kalau kita pencet shift, sisinya dia center atau rata, lurus. Sini. Terus kalau mau ini kan ada 6 segi 6 ya, ada 6 sisi ya. Kalau kita mau bikin 8 atau kita mau kurangin 4 sih persegi ya, kita kurangin di 5 atau 10 ya, itu gimana? Bisa kita langsung klik 2 kali aja atau klik sekali ya, klik, nah muncul bar di sini. Kita pakai 10. Oke, nah langsung jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kita ke 10. Kita mau ubah lagi jadi 5. Kita mau ubah lagi, klik lagi 8. Itu ya. Oke. Itu sudah ya untuk bagian toolnya. Saya rasa sih itu udah cukup yang sering digunakan. Lalu untuk bagian panel, ini panel juga nggak kalah penting ya. Panel itu untuk mendukung dari si pekerja tool itu. Contoh, kita bikin persegi dengan menggunakan rectangle tool seperti ini. Kita mau ubah ukurannya. Ukurannya itu ada di panel di sini. Sebenarnya bisa aja langsung bisa aja klik ini. Nah, itu udah ada ukurannya. Sekarang mau bikin 3 kali 2. Tapi kan kadang kita mau ubah lagi nggak mungkin kita bikin persegi lagi. Jadi kita ubah yang udah ada, ya larinya ke si panel ini. Nih. Bisa juga kita tarik ya. Bisa tarik biar jelas. Kan di sini masih 3 kali 2. Yang kita mau ubah jadi 4 kali 5 kan. 4 kali 5. Ini jangan lupa kalau ini nggak proporsional, ini hanya bisa diubah 1 aja. Dan 4, 5, 3,
Misalkan ini ini mengikuti. Jadi satu aja kita ubah, dia proporsional mengikuti. Kan 6, nah, jadinya 6 kali 4. Kita ubah menjadi 10. 10. Ya, gini perbedaannya di sini. Oke. Dan di sini ada yang namanya color. Fungsinya tadi yang saya jelaskan ya, untuk mengubah warna. Di sini. Selain di toolbox ini, di panel sini juga ada warna. Kita ubah. Color. Lalu di bawahnya ada color grade. Ini juga. Di berikutnya ada swatches. Juga sama. Warna juga. Ini note aja ya, kalau misalkan kita nyari di sini kok nggak ada, itu adanya semua ada di Windows. Nah, di sini semua ada. Kalau misalkan di sini hilang gitu. Kan kayak swatches. Kan di sini swatchesnya hilang nih. Di sini saya nyari nggak ada nih swatchesnya nih. Tunggu bawa warna. Hanya di sini aja. Cari swatches. Ini ada. Kalau kita masukin bisa aja sini. Nah, soal align. Align ini penting ya. Ini penting banget. Nah, align ini penting. Contoh ya. Contoh di sini ada 3 objek. Ya. Ada 3 objek. Misalkan saya mau mensejajarkan si objek biru ini dengan si pink ini kan. Kalau kita manual kita buat begini. Nah, kan lama nih. Dari sini misalkan kita mau samain begini. Kan makan waktu ya walaupun hanya beberapa detik ya. Kalau misalnya kita mau cepat, ini alat ini berfungsi juga. Penting banget. Begini. Kita klik itu satu lagi. Klik patokannya adalah yang pink, kita klik lagi. Nah, kita langsung ya. Klik ini, klik patokannya yang pink, terus patokannya yang biru, jadi yang pink ikut yang biru, dan yang tertengah ini. Misalkan objek yang satu lebih kecil, kita mau patokan yang biru, misalkan mau rata atas, kan sejajar. Sejajar ya. Ini udah pasti, nggak perlu kita ukur-ukur lagi, udah pasti sejajar, rata atas. Kan ini kita atur lagi, semua rata bawah, ini rata bawah. Vertical like bottom, rata bawah. Rata tengah. Like center. Kita klik dulu patokannya. Kalau nggak ada klik patokannya, jadi dua-duanya gerak ikut. Nah, kalau kita klik patokannya, si biru patokannya, maka si biru diam, yang pink yang mengikuti. Nah, sama kita sekaligus 3 juga bisa. Dan di sini, ini pinknya di sini. Ini yang 2 ini mengikuti si pink dengan rata bawah. Rata bawah kan. Rata bawah.
Lalu masukkan center tengah dengan patokan yang hijau. Terus ini space-nya beda. Bisa nggak space-nya kita bikin sama tanpa harus kita kita ukur begini pelan-pelan biar sama. Ya, ini kan makan waktu banget ya. Ini makan waktu. Bisa nggak biar sama, biar langsung ada satu cara, satu klik, space-nya langsung rapih ya. Langsung sama sejajar. Ada di sini juga, di alat juga. Kita drag semuanya, pilih semuanya. Ada di distribute spacing. Pilih. Ini pakai yang alert selection, jadi yang seleksi aja. Kita space kan kiri. Sama kan? Nggak perlu kita ukur lagi, ini udah pasti sama. Coba kita ukur. Ya, kita pakai yang hitam, kelihatan biru. Nah, begini ya ukurannya. Ukur yang ini. Sama. Space-nya sama. Oke. Sekarang ini kan space-nya dari kanan, dari ke space ke samping, space ke atas bawah. Juga bisa. Kita samakan dulu kata tengah dengan yang pink. Space-nya masih berantakan ya, masih ngawur. Space-nya kita samakan. Kalau ini kan antara si objek, terus antara si artboard, bisa nggak? Bisa antara artboard. Contoh ya. Misalkan kita cari gambar. Kita cari gambar di sini. Kita cari gambar. Blok. Kita ambil gambar ini, misalkan kan gambarnya di luar dari si artboard. Di foto ini gambarnya masih di luar artboard ya. Kita mau pasang, kita mau lagi, kita mau pasang begini lama. Kita mau taruh di tengah-tengah. Aja ini kita klik, ini kita pilih, align to artboard. Tinggal pasin aja, enter kiri kanan, enter atas bawah. Nah, ini udah pasti center, tengah-tengah. Kita mau pasin ke atas bawah. Ini artboard. Yang penting dari sini aja kita pilih. Kalau ini untuk sesama object selection, ini untuk artboard. Kalau untuk object selection sih seharusnya nggak perlu dipilih lagi ya, karena udah kita objek udah ada seleksi, jadi udah otomatis deh. Kalau untuk objek key ini objek yang ada patokannya. Kalau kita nggak pakai patokan, masuknya ke selection aja, yang diseleksi aja. Kalau kayak ini yang dikunci, objek yang dikunci. Yang dikunci ini kita kuncinya yang biru, kita mengikuti yang biru. Yang biru. Space-nya juga, space-nya pakai ini.
Jadi perbedaannya itu ya, antara to selection, to key object, sama alik artboard. Ini juga bisa. Dan objek juga bisa, objek. Objek yang ini kita mau taruh di tengah-tengah. Ini alik artboard. Nah, tengah-tengah. Taruh di kiri pojok atas. Klik. Di atas. Nah, ini ke atas. Atas. Lalu berikutnya setelah like ini berikutnya ada yang namanya Clipping Max. Clipping Max ini sangat penting banget juga di Adobe Illustrator ini. Ini ada foto, ya. Ada foto. Kita mau ambil si Tuan Crab sama si siapa ini? Si Squidward. Ya. Kita bikin ini filmnya pakai kosongin, pakai stroke aja, stroke-nya warna merah. Oke. Kita pakai rectangle tool. Kita mau ambil si Patrick-nya aja nih. Patrick, si Squidward sama si One Crab. Jadi kotak. Nah, kotak ini pastikan ada di atas. Ya. Nanti berikutnya saya tahu cara mengubah objek biar supaya di atas dan di bawah. Ini klik objeknya, si rectangle tool ini dari kita buat, dan klik image-nya atau fotonya, klik kanan, next, clipping next. Nah, jadi kita ambil si One Crab sama Squidward-nya aja. Terus untuk membalikannya lagi, bisa klik kanan lagi, realize clipping next. Nah, lagi. Kita ambil misalkan Gary-nya aja, siputnya si Gary sama klik perseginya yang tadi kita buat dengan rectangle tool, klik fotonya. Nah, clipping next. Tapi nggak bisa kalau misalkan image yang di atas, fotonya yang di atas nggak bisa. Next, nggak bisa. Itu cara biar objek perseginya di atas gimana? Caranya adalah sama seperti software lainnya sih ya. Klik, kan ini fotonya harus di bawah, nggak boleh di atas. Kita klik kanan, ada di rank center to back, ini belakang, karena di bawah atau belakang. Kita mau taikin di atas, di depan atau di depan. Nah, front, back. Ini juga sama, objek ini taruh belakang, itu transform, line, send to back. Nah, kan. Fotonya taruh belakang. Back. Oke, tinggal kita clipping next, kan? Seperti ini. Itu yang disebut dengan clipping max ya. Nggak harus persegi sih, bisa juga bulat.
Kita centerin dulu, misalkan kita ambil tengah-tengah. Clipping max. Di kanan, make clipping max. Nah, lingkaran. Objek-objek yang aneh-aneh lainnya bisa. Misalkan memakai apa ini, bintang. Pakai bintang. Ini keduanya, section keduanya, terus sectionnya dengan bisa cara menarik, tarik begini, section kanan, nah bentuk bintang, ya. Lalu berikutnya ini tadi soal clipping max ya. Untuk clipping max itu aja. Yang berikutnya ada sini namanya transparansi. Transparansi itu contoh ini foto yang bulat seperti ini. Seperti ini. Kita pakai transparansinya. Di sini ini transparansi, kita mau ubah jadi 50. Nah, ini mau warna hitam. Ini yang disebut transparansi. Oke, itu aja. Apakah masih ada waktu, Kak? Mungkin udah tinggal dikit ya Kak Salimi, soalnya sudah mau maghrib juga. Iya, benar. Oke. Kalau udah mungkin bisa kita simpulannya lanjut ke aja langsung ya. Ya, bisa Kak. Oke. Langsung tanya jawab aja ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ditulis saja di kolom chat. Jadi tadi Kak Salimi udah jelaskan tentang basic-basic dari salah satu aplikasi Adobe, yaitu Adobe Illustrator. Bisa mungkin nanti sebelum di end kita share lagi link dari recordnya agar bisa ditonton lagi. Dan untuk kontak Kak
Kak Salimi tadi yang ada di CV ya, Kak? Iya, boleh di CV. Di WA Baik. boleh, atau di IG juga boleh. Di IG banyak tutorial-tutorial. Boleh langsung tanya di situ, lebih enaknya sih. Oke, Kak. Ya, baik. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan di-share juga kontak dari Kak Salimi untuk pertanyaan lebih lanjut. Sebentar, saya colokin casan dulu Kak ya. Bentar ya. Oke, iya, iya Kak. Iya, halo. Iya, Kak. Ya. Ya, diingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi absen bisa mengisi absen pada link yang ada di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja di present atau di kolom chat. Baik, untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ini Kak ada pertanyaan dari Mailan Anggi. Izin bertanya Kak, di AI ini bisa digunakan untuk membuat desain UI web atau Android juga tidak ya Kak? Kalau bisa itu kelebihan dan kekurangannya apa ya Kak? Bisa banget. Kelebihannya karena memang dia mudah banget untuk buat vektor dan untuk buat image pun juga, foto juga bisa kan. Walaupun sebenarnya di Adobe itu ada tersendiri ya, itu namanya Adobe XD. XD itu untuk si membuat UI ya. Tapi kalau misalkan dia nggak terbiasa pakai si Adobe XD, itu rata-rata desainer tetap pakai AI gitu. Karena dia cuma interface-nya ada, interface untuk si aplikasi tersebut gitu. Jadi memang bisa banget. Ya, karena tadi sebentar saya share ya. Di sini kan juga ada. Sini ya, aplikasi seperti ini bisa banget. Walaupun sebenarnya saya bilang Adobe XD itu khusus buat seperti ini gitu. Tapi kalau biasa desainer yang nggak terbiasa Adobe XD, dia bisa pakai AI terlebih dahulu pakai untuk desain si UI ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kalau saya ingin bertanya Kak, Iya. misal saya ingin mengedit gambar itu ukuran yang saya pakai itu misalnya 1280 kali 720. Nah saya pengen diedit gitu gambarnya, di-upgrade gitu resolusinya jadi 1080 kali 1920. Nah itu kan biasanya pasti bakal pecah-pecah ya Kak. Itu solusinya gimana? Itu berarti udah foto ya? Iya, misalnya foto atau saya mau ngedit suatu gambar gitu. Kalau misalkan foto ya itu resolusinya ditambahin lagi ya. Misalkan kita biasanya sih kalau foto itu jarang 300 ya. Ya kan 72 atau berapa, kita tambahin aja 300 gitu kan. Tapi kalau misalkan itu fotonya logo, baiknya di tracing yang tadi saya jelaskan itu. Di tracing itu dibuat jadi vektor gitu.
Misalkan kakak ada logo ini nih, misalkan ada logo Starbucks nih, dikasih atau logo kopi dari klien gitu kan, dia cuma gambar JPEG aja adanya gitu kan. Terus biar mau diedit lagi supaya diperbesar, bisa dibikin billboard atau di neonbox gitu ya kan. Nah, itu baiknya sih di tracing, digambar ulang gitu. Tapi kalau foto untuk foto orang atau foto manusia ya paling dimainin resolusinya aja ditambahin. Tapi kalau misalnya foto-foto logo seperti itu mendingan digambar ulang aja. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan cara gambar ulang itu. Itu nanti kalau kita udah punya file disimpan untuk cetak apapun sebesar apapun itu udah aman. Nggak takut pecah-pecah lagi kan udah vektor ya. Ini kelebihannya AI di situ. Kalau udah vektor udah aman gitu. Oh, jadi iya, maksud saya tadi buat ngedit logo berarti Ya, solusinya logo. tracing. Ya, tracing. Kalau logo-logo terkenal sih kayak Nike, kayak Adidas udah pasti di Google banyak ya. Tinggal kita ini aja share keywordnya Adidas Vector, pasti keluar Vector. Tapi kalau kayak logo-logo yang copy-copy, misalkan kita ada klien copy-copy yang baru namanya baru ada gitu kan, baru buka UMKM, kan nggak mungkin ada dong di Google. Mau nggak mau ya jalan satu-satunya kita tracing gitu. Kalau udah di tracing, udah kita nyimpan file itu udah aman. Kita mau bikin neonbox, mau baliho sebesar apapun gitu, itu nggak bakal pecah. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Ya, ada satu pertanyaan terakhir ya Kak dari Chavit. Kalau di AI bisa klik 2 kali di shape kotak gak ya? Sama cara pen tool biar putus. Oh, biar Eh, itu putus. Oke, sebentar saya share aja ya. Saya Kalau di share lagi. Corel klik 2 kali kan putus. Hmm. Di A itu ALT kalau sebentar ya. Di pentul. Nah, biar putus itu langsung klik ALT aja. ALT sembarang. Ini putus. Putar, klik ALT sembarang, udah putus ya. Saya kan mau putus begini. Nah, maksudnya putus begini juga bisa. Nah, gitu. Jelas belum nggak? Wah, seperti itu benar yang dimaksud. Oke, sebentar ditunggu tanggapannya dari Chavit ya. Hmm. Ya mungkin Iya. kadang beda aplikasi, beda Iya, benar. cara pakainya juga ya. Hmm. Cuma pasti rata-rata mirip-mirip. Iya. Gimana, Chavit? Sudah maghrib juga ini kayak. Iya, Iya, mungkin udah. dari Chavit mungkin cukup kali ya karena belum ada tanggapan. Jadi mungkin sampai di sini sesi tanya jawab dan sesi pemaparan materi. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Salimi Oke, sama-sama. Terima kasih atas semuanya. pemaparan materinya. Sebelumnya penyerahan sertifikat dan foto bersama yang akan dipandu oleh Hana. Terima kasih untuk Kak Salimi Oke, sebagai sama-sama. pemateri dalam acara Sekolah Media yang diadakan oleh Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Teknik Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dipandu oleh Hana. Hana bisa ya?
Oke, untuk yang bisa on cam, diharapkan on cam semua ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Salam. Oke, terima kasih karena selanjutnya 2 penutup yang akan dipandu oleh Ilham. Kepada Ilham, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini marilah kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk dan izinkan saya untuk membacakan doa menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in wa kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Segala puji dan syukur kami sembahkan hanya kepadamu atas limpahan nikmat dan izin-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Semoga kegiatan sekolah Madinah pada hari ini mendapat keberkahan, rahmat dari ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang maha berilmu lagi maha mengetahui. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana dalam menambah ilmu dan wawasan kami, terutama dalam bidang teknologi digital untuk kebermanfaatan dan kebaikan seluruh manusia. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah yang maha pelindung lagi maha penyayang, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan maafkan kami atas dosa-dosa yang telah kami perbuat, karena tidak ada lagi harapan bagi kami jika Engkau tidak mengampuni dan menolong kami atas dosa-dosa kebodohan dan kezaliman yang telah kami lakukan. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.